mereka yang belum terlayani. Halo, berjumpa lagi bersama saya Vivi di Bilik Sejahtera. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Tentu acara Bilik Sejahtera mengenai keluarga di dalamnya. Bina iman lingkup keluarga, bukan gitu Pak Lano? Benar, bina iman lingkup keluarga. Iya, jadi kita bicara tentang seputaran keluarga saja. Iya. Entah itu orang tua, anak. Ya. Isi. Nah, di sini ada Febe. Febe kali ini bergabung bersama kita, tentunya berkenaan dengan judul kita. Nggak enak ada anak-anak. Apa itu? Menurut kamu gimana dengan judul kita kali ini? Nggak enak. Mengarah kemana nih Pak? Banyak hal sebenarnya ya. Iya, banyak hal ya yang kita Iya. bicarakan. Ya tentunya kalau kita bicara ya sebagai orang tua, kepinginnya anak-anak mengetahui sebatas yang dia ingin tahu. Pengertiannya itu sebatas usianya. Iya. Nah orang tua tentunya tidak ingin anaknya itu belum batas umurnya sudah tahu Sudah tahu banyak hal. banyak Nanti tahu dewasa hal sebelum waktunya. tentang orang tua. Iya. Dan juga masalah pertumbuhan anak itu. Apakah itu yang diketahui anak itu membuat anak itu semakin maju, semakin bertumbuh, atau justru semakin anak itu minder, takut gitu. Iya. Kalau dari Febe, sebenarnya apa sih yang nggak ingin diketahui dari orang tua? Yang nggak mau gitu ya. Iya, orang yang nggak tua mau. itu ya. Pertama ya bertengkar ya. Oh, pertengkar. bertengkar. Pertengkaran itu membuat hati gelisah, jadi nggak enak juga. Rumah itu nggak damai. Nggak damai gitu ya. Iya. Terutama kalau yang bertengkar di sini kan bapak sama ibu gitu ya, Iya. ayah sama ibu. Karena gitu. kan sama-sama yang kita sayangi gitu. Kok Iya. mereka bertengkar seperti itu? Iya, memang kalau pertengkaran itu kan antara dua individu ya Pak Warno ya, Ya, Iya. betul. ayah dan ibu. Tapi memang kalau pertengkaran terjadi itu di luar kendali. Iya. Apalagi kalau pada ada masalah gitu kan, teng gitu. Terus gak mikir kan, di depan kita ada anak, di depan kita ada orang lain. Tetangga. Iya, kadang-kadang kita lebih memikirkan malu di depan tetangga. Padahal kita nggak sadar di depan kita itu sebenarnya ada Mereka, anak. Iya. Nah, Ya. kalau jadi orang tua kepikiran nggak? Kepikiran nggak kalau kita bertengkar, waduh ada anakku rek. Jadi kalau namanya bertengkar karena emosi ya. Iya, emosi biasanya sesaat. nggak sadar ya. Iya. Iya. Kalau Nggak sadar. biasanya kalau bertengkar itu ketidaksadaran itu lebih tinggi. Mm-mm. Jadi kalau bertengkar itu maunya sih menang sendiri. Iya, betul. Karena sudah emosi. Karena juga. sudah emosi. Tidak tertahan. Jadi sudah nggak tertahankan. Iya. Kalau sudah begitu nggak peduli siapa di sekitarnya. Betul. Kecenderungannya begitu. Jadi nggak peduli itu tetangga, itu ada anak, entah anaknya sudah besar atau anaknya kecil. Kalau sudah emosi itu biasanya nggak sadar. Iya, Nggak memang. sadar. Kalau dari sisi Febe sebagai anak tahu, atau mungkin dari orang lain lah umpamanya Iya. tahu tetanggaku bertengkar gitu, gimana ya jadi anaknya? Atau kalau diposisikan Febe, ayah ibuku, papa mamaku berkelahi, bukan berkelahi ya, bertengkar gitu, adu cekcok gitu ya, Cekcok gitu. nggak sampai KDRT gitu ya. Itu perasaan Febe gimana? Ya itu yang tadi udah bilang nggak enak kan. Terus ikutan nangis akhirnya. Padahal sebenarnya kita sebagai anak nggak ngerti Iya masalahnya nggak apa ya. ngerti karena mereka juga nggak jelasin ke kita kan. Kita sudah merasa sudah nggak enak nih rasanya, ya udah masuk kamar. Ada perasaan malu nggak? Tuh papa mamaku kenapa sih kok gini gitu? Iya malu Aku sih. malu nanti didengar tetangga. Didengar tetangga karena kan rumah kan berdempetan gitu kan. Iya. Jadi Iya. pasti kedengaran sama tetangga. Sebenarnya kalau dari versi anak perempuan itu sebenarnya yang lebih peka ya Pak ya, Ya, Iya. lebih Oh, peka. perasaan. lebih soalnya. perasaannya lebih mendalam. Masuk ke gitu. kamar nangis Iya, gitu ya. nangis. Tuh kasihan mamaku rek dibentak-bentak Iya. papa gitu ya. Tapi habis itu kita sayang-sayangan maksudnya. Penyelesaian Iya. indah Pak. Ya. Jadi kalau Febo itu biasanya kalau orang tua bertengkar itu mendengar apa sih? Apa ya? Iya. Dipermasalahkan itu Yang apa? Ya? dipermasalahkan apa ya kira-kira? Biasanya apa ya?
nggak terlalu anu ya, karena mereka bertengkar ya udah bertengkar langsung emosi tinggi kan. Jadi kalau mungkin karena masalah bisa juga dari luar dibawa ke rumah, Pak. iya mungkin pekerjaan. Pekerjaan ya. Pekerjaan. Kalau dari versi saya ya sebagai ibu rumah tangga ya, yang memicu adanya pertengkaran dalam rumah tangga itu apa istilahnya, kekosongan finansial kayaknya. Ya, bisa materi. jadi, ya. Iya. Aduh, udah habis ini gas ini, aduh aku belum dikasih suamiku gitu, padahal dia bekerja gini-gini, kan banyak faktor. Ya. Ini uangnya kemana sih ini? Wah, gitu kan. Banyak bisa juga ya. bisa jadi apa? Dari sisi biologis bisa. Banyak faktor sebenarnya. Ya, apalagi zaman sekarang loh ya. Biasanya suami istri itu ya. Ada juga yang terlibat main game ya. Ya, benar, Pak. Benar. Main game Iya. itu. Jadi asik gini. Sudah lupa istri, lupa istrinya anak. ngomong nggak diperhatikan ya. Iya. Ngomong gini. Akhirnya Betul. apa? Istri nggak senang. Bentar. Begitu pula istri main game, suami ngomong, wah asik ini. Sehingga secara tidak langsung itu bisa Mempengaruhi. Betul. Ya bukan hanya main game, ya apa aja lah. Enggak, Pak, Sekarang tapi memang asik-asik. game itu kadang-kadang membuat kita itu jadi malas beraktivitas. Ya. Karena Gitu ya? ada kisah, ada cerita nyata dari game itu, akhirnya suami istri memang renggang Ya. dan dampaknya ke anak. Jadi lampiasannya anak, kamu sih dibilangin suruh mandi, padahal ibunya main apa gitu media sosial gitu kan. Facebookan. Terus kalau ayahnya game gitu kan, Iya. sama aja sebenarnya. Seperti Pak Karno bilang, tidak ada yang mau disalahkan. Iya, nggak ada yang mau salahkan. Sibuk dengan main game ya. Sibuk dengan main Ya, di samping itu juga banyak sebenarnya penyebab-penyebab Iya. pertengkaran secara spontan ya. Betul. Pertengkaran sebenarnya tidak mau, tapi itu bisa timbul gitu lah ya. Iya. Bisa timbul. Misalnya masalah ya, misalnya dulu suaminya punya Idaman lain. mantan dulu. Wah, ingat-ingat gitu Itu juga pemicu. dulu, membanding-bandingkan dengan istri. Waduh. Iya. Wah, jadi itu juga bisa memicu Iya. bertengkar secara spontan itu. Iya. Jadi pasti nggak senang ya kalau aku lagi lagi chat dengan mantan dulu. Ah, itu misalnya. Mantannya sih ganggu-ganggu ya. Oh, gitu ya? Mantannya ganggu-ganggu. Jadi banyak hal. Jadi masalah tadi main game ya zaman sekarang, Betul. Iya. mantan-mantan. Itu benar, itu game itu saya Terus setuju. masalah ekonomi. Memang banyak faktor, dari hal kecil bisa jadi besar. Kalau rumahnya berantakan itu juga Nah, biasanya. berantakan ya. berantakan. Berantakan. Kemudian dari segi masakan. Masakan. Kok nggak enak sih gini. Terus yang perempuannya bilang, lah Mas kasih uang belanjanya Pas-pasan. segitu kan, jadi saya harus menyesuaikan dengan harga sekarang. Lu gini, waduh saut. Karena kebanyakan, Pak, mohon maaf ya, laki-laki itu biasanya Apain? Jadi pertengkaran. iya, dia kan tahu nih, laki-laki itu kan biasanya jiwa pemimpin. Dia betul. tidak mau tidak dihargai. Dia Iya. kan minta dihargai. Tuh. Kalau perempuan kan lebih kepada perasaan, kepada pemenuhan kebutuhan Iya. gitu. Ya, samping itu juga ya, faktor kelelahan ya. Ya, Misalnya kelelahan. suami pulang, ya. Lihat rumah berantakan. Bukan, lihat istri itu Awas-awas. awas-awas. Belum mandi Atau- dan serat. Ya, macam-macam lah. Kadang-kadang, ma, buatkan kopi ya. Mamanya sibuk main ini. Iya, betul. Iya. Sehingga apa? Terjadi menghantam, Cekcokan. cekcok, Ya, itu tadi, dan Pak, lain sebagainya. menghargai. Kan suami Jadi kan ingin menghargai dihargai. seperti itu. Dari sisi alkitabiahnya gimana, Pak? Ya, kalau kita melihat di sini kan apa itu? Ini perang mulut cekcok gitu kan? Iya, cekcok. Ya, cekcok, bukan marah dan sebagainya. Yang spontanitas ya istilahnya. Tiba-tiba. Tiba-tiba yang tidak terencana istilahnya. Aku bayangin satu film- perkelahian yang direncanakan itu gimana ya? Hah? Drama. Kan begini, biasanya kan ada orang, biasanya kan kalau nggak terlalu ini, nanti kita bicara Di rumah. di kamar. Oh, di kamar. Kita bicara di taman sana. Oh. Wah, kan begitu kan?
Iya. Tapi ini kadang-kadang kan spontanitas. Nggak sadar. Nggak sadar. Ada satu firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan ayat 27 ini penting. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi orang itu kan bisa menjadi marah secara tiba-tiba karena banyak faktor yang membuat dia marah. Tetapi di sini janganlah kita sampai berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, marahnya lagi nggak terkontrol lagi. Marah yang sepele. Seminggu nggak nyapaan gitu Pak. Nah, seminggu nggak nyapa. Pernah nggak? Iya, biasanya dari antar orang anak gitu loh. Kasih tahu ibumu. Oh iya benar. Minta tolong, papamu suruh beli galon. Itu sering gitu. banget itu kalau itu. Jadi Bilang mamamu toko galonnya tutup gitu. Perantaranya anak. Oh, iya, lantarannya Jadi anak. di sini firman Tuhan mengingatkan ini, jangan matahari terbenam. Jadi kalau sudah ini saya ini masih Iya. masih marah dah ini. Ya, Wah. jadi intinya ya Pak ya, Ya, saling mengalahkan masing-masing ego. Iya. ya, Karena kan kita harus jadi contoh. Orang Iya. tua ini kan harusnya jadi contoh kepada anak. Jadi memang pembicaraan kita ini banyak sekali terjadi di luar. Makanya itu kita bahas hari ini. Dan kita akan tetap bertemu lagi di pembicaraan selanjutnya tentang efek samping atau dampak buruk. Dampak buruk dari perkelahian antara orang Banyak tua. gitu, ya. Ya, percekcokan. percekcokan. Percekcokan antara orang tua ayah dan ibu di depan anak. Tetap di Bilik Sejahtera.